kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan sebuah video dengan tema tim dan grup. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Natania Stefania Dekartiko dengan NRP 130219157. Perkenalkan, nama saya Guntur Gumelar Wicaksono dengan NRP 130219184. Perkenalkan, nama aku Mesya Anastasia dengan NRP 130219256. Perkenalkan, nama saya Jennifer Kristabella Jonathan dengan NRP 130219169. Perkenalkan, nama saya Feral Theodore dengan NRP 130219179. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara grup dan tim. Grup memiliki pemimpin yang ditunjuk dan kuat, akuntabilitas individu, tujuan yang sama untuk kelompok dan organisasi, tujuan kinerja yang ditetapkan oleh orang lain, bekerja dalam batas-batas organisasi, bentuk kerja individu, pertemuan yang diselenggarakan, dan delegasi. Sedangkan tim berbagi atau merotasi peran kepemimpinan, saling gotong royong, memiliki visi atau tujuan tim tertentu, sasaran kinerja ditetapkan oleh tim, tidak terhalang oleh batasan organisasi, produk kinerja kolektif, umpan timbal balik, terbuka diskusi, pemecahan masalah aktif. Dulu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama formal group. Formal group merupakan kelompok yang didesain khusus secara sengaja yang dilihat dari struktur organisasi dengan tujuan yang telah ditentukan. Formal group dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada command group. Command group merupakan kelompok yang terbentuk untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada manajer. Dan yang kedua yaitu task group. Task group merupakan kelompok yang terbentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu yang tidak dibatasi oleh hierarki. Yang kedua, Informal, kelompok yang tidak sengaja terbentuk, yang terbentuk karena memenuhi kebutuhan sosial. Informal grup informal sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama interest, yang kedua friendship group. Friendship group sendiri itu merupakan kelompok yang terbentuk karena memiliki karakteristik yang sama. Why people join group? Yang pertama untuk mendapatkan keamanan. Yang kedua mendapatkan status, misal bergabung untuk bisa naik status. Yang ketiga merasa dihargai oleh orang sekitarnya. Yang keempat afiliasi. Yang kelima untuk mendapatkan kekuatan. Yang keenam untuk mendapatkan tujuan tertentu. Untuk selanjutnya, 5 tahap model pengembangan grup. Yang pertama, forming, yang merupakan tahap pertama muncul ketidakpastian terhadap grup. Yang kedua, storming. Pada tahap ini, orang mulai bekerja, di mana dapat terjadi konflik. Yang ketiga, norming, merupakan hubungan berkembang, sudah ada kekompakan. Yang keempat, performing, merupakan struktur yang sudah sepenuhnya terbentuk dan diterima. Yang kelima, adjourning, merupakan proses pemecah grup. Membuat tim yang efektif. Konteks. Yang pertama, sumber daya yang memadai. Dibutuhkannya sebuah alat penunjang yang memadai agar dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur yang efektif. Menyetujui spesifikasi pekerjaan yang telah diberikan dan bersama tim saling mengintegrasi keterampilan individu. Yang ketiga, dalam sebuah tim diperlukan seorang pemimpin, karena peran pemimpin dalam kepemimpinan sebuah tim sangat penting. Yang keempat, memiliki rasa kepercayaan antar anggota tim serta pemimpin. Yang kelima, memiliki sistem kinerja dan penghargaan yang mencerminkan sebuah tim. Tidak bisa dilakukan berdasarkan usaha individual saja. membuat tim yang efektif dari segi komposisi. Yang pertama, kemampuan anggota. Setiap anggota membutuhkan keahlian teknis, bisa memecahkan suatu masalah, dapat mengambil keputusan dengan tepat, dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik. Yang kedua, kepribadian anggota. Memiliki kesadaran, keterbukaan terhadap anggota lain, memiliki hubungan keakraban yang baik, serta hubungan dalam kinerja tim yang mengalokasikan peran dan agama. Yang ketiga, ukuran tim. Dalam sebuah tim, semakin kecil anggotanya, maka semakin baik kinerja tim tersebut, dikarenakan mudah terkoordinir dengan baik. Yang kedua, membuat tim efektif dari desain kerja. Pertama, kebebasan dan otonomi. Memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Yang kedua, variasi keterampilan, kemampuan untuk menggunakan keterampilan dan bakat yang berbeda.
Dan yang ketiga, identitas tugas, kemampuan dalam menyelesaikan tugas secara keseluruhan dan dapat didefinisikan. Keempat, signifikasi tugas, dapat bekerja dalam proyek atau tugas yang memiliki dampak besar bagi orang lain. Membuat tim yang efektif. Proses. Yang pertama, komitmen untuk tujuan bersama. Menciptakan sebuah tujuan bersama yang memberikan arahan reflektif. Yang kedua, penetapan tujuan tim, di mana pada penetapan tujuan tim ini harus spesifik, terukur, realistik, serta menantang. Yang ketiga itu ada kemanjuran sebuah tim. Tim harus percaya pada kemampuannya agar berhasil. Yang keempat, model mental. Memiliki peta mental yang akurat dan umum tentang bagaimana sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Yang kelima, tingkat konflik yang terkelola. Konflik tugas sangat membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Akan tetapi, konflik antar pribadi tidak dapat membantu. Mengubah individu menjadi sebuah tim. Yang pertama itu ada pilihan. Menjadikan keterampilan tim sebagai salah satu keterampilan interpersonal. Yang kedua, latihan. Orang yang individualistis bisa belajar untuk menjadi orang yang bekerja dalam tim. Yang ketiga itu ada hadiah atau penghargaan. Melakukan sistem pendorongan terhadap individu untuk mendorong menjadi kooperatif daripada kompetitif, serta terus mengakui kontribusi individu sambil menekankan pentingnya kerjasama. Kemudian kami akan menampilkan sebuah cuplikan film Gladiator yang menggambarkan sebuah tim. Anyone here been in the army? Yes. I served with you at Vindavara. You can help me. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. Pada cuplikan film tersebut memperlihatkan bahwa perkumpulan beberapa orang yang ingin mencapai tujuan yang sama dan saling tergantung. Tujuan yang ingin dicapai adalah memenangkan pertarungan ini. Terlihat bahwa terdapat satu orang bernama Maximus, di mana ia dianggap mampu untuk menjadi pemimpin bagi tim. Maximus memberikan rasa percayanya dan semangat kepada rekan-rekannya sebelum melakukan pertarungan. Hal ini sangat penting agar semua anggota dapat saling percaya satu sama lain. Terlihat bahwa di mana tim tersebut secara kompak dan bersama-sama untuk menghalau serangan dari musuh yang mengepung. Alhasil musuh tersebut tumbang satu persatu.
Terlihat juga pada video di mana mereka bekerja secara tim dan saling membantu antar satu sama lain ketika ada yang mengalami kesulitan. Dan pada akhirnya tim yang dipimpin oleh Maximus menang dalam pertarungan tersebut karena ada rasa saling percaya antar anggota dan memiliki keyakinan dan tujuan yang sama kuat. Pada video tersebut, ada poin penting yang dapat kita ambil dalam sebuah tim untuk menjadikan sebuah tim menjadi efek. Yang pertama, sebuah tim harus komitmen dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian, dalam sebuah tim, seorang pemimpin memiliki peran penting dan harus menjadi pemimpin yang baik bagi para anggotanya. Yang ketiga, memiliki rasa saling percaya antara anggota tim dan juga pemimpin. Yang keempat, saling membantu dan memberikan pertolongan ketika ada anggota tim yang mengalami kesulitan. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.